Jadi tadi sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting, Betul. bahkan termasuk rukun Islam yang ketiga. Kedua. Kedua, Maaf. mohon maaf. Kedua. Kedua, sholat itu. Bahkan dikatakan sholat itu adalah penentu. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Betul. Jika sholatnya berantakan, seluruh amalnya juga ikut berantakan. Betul. Berarti sholat itu sebagai pakem baik tidaknya seseorang gitu saja. Iya, betul. Kalau kita akan melihat dari satu, yaitu sebagaimana dalam hadis bahwa as-sholatu imaduddin. Betul. Itu yang pertama, bahwa sholat adalah merupakan tihangnya agama. Artinya berarti semuanya akan menginduk ke tihang. Namun tihang pun itu tidak akan bisa berdiri tanpa ada sebuah fondasi. Yang menjadi fondasinya apa? Tentu yang menjadi fondasinya adalah dua kalimat syahadat. Makanya di dalam dua kalimat syahadat, kenapa dulu tidak dalam ajaran pada saat sebelum baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak disebutnya Islam, melainkan disebutnya agamanya agama tauhid. Pada sebelumnya itu baginda Nabi. Nah, setelah Rasulullah baru di situ disebutnya yaitu Islam sebagai penyelamat. Nah, yang menjadi landasan yaitu dasar menjadi kuatnya adalah fondasi. Karena ketika fondasinya sudah kokoh, maka yang lainnya akan ikut. Nah lantas kenapa ini sekarang kak banyak orang ya yang lalai, bahkan banyak juga orang yang nggak mau gitu. Nah artinya berarti fondasinya rusak. Fondasinya rusak. Nah satu itu. Yang kedua, di mana sholat juga awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah min amalis sholat. Bahwasanya nanti yaitu di hari kemudian di yaumil qiyamah yang akan pertama kali ditanya itu bukan hal-hal lainnya. Bukan keluarganya, bukan apa-apanya, melainkan hanya sholat yang akan ditanya pada saat itu, pada saat yaumil qiyamah nanti. Tadi terkait keimanan saja, karena ini kan konteksnya ya sholat karena ada iman. Iman yazid yang kus, kadang naik, kadang turun. Nah, misalkan gini Ustaz, rasa malas pasti ada. Bagaimana caranya biar kita nggak malas dalam melakukan sholat? Izin menjawab mungkin ya, dari yang saya ketahui di dalam hadis, jadi ada Rasulullah SAW bersabda, jadi pernah ada yang bertanya seperti itu, ya Rasulullah, bagaimana kita agar iman kita ini agar naik terus gitu, agar kita bisa memperbaharui iman kita. Nah Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Nah dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, maka disitulah kita selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimana kita terus akan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya ketahui mungkin ketika iman kita turun ya, yaitu kita memperbaharui iman yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan kita yakinin di dalam hati kita bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mendengar. Mungkin tambahan dari Ustadz Oman. Ya, kalau kita bicara mengenai konteks dari iman itu sendiri, kalau secara bahasa iman hanya cukup yaitu kita percaya. Ya. Hanya cukup percaya saja iman. Lantas apakah dengan konteks seperti itu cukup? Maka tentu tidak, karena yang disebut iman itu yaitu satu, iqrarun bil lisan. Yang pertama kita harus mampu mengucapkan dengan lisan. Itu contoh seperti tadi yang disampaikan yaitu lafaz la ilaha illallah. Kita ucapkan. Lantas apakah kalimat tersebut hanya sebatas cukup diucapkan? Tentu tidak. Harus ada langkah yang kedua, wa tasdiqun bil janan, yaitu harus dibenarkan oleh hati. Dikuatkan dengan hati kita, yaitu dari keimanan kita, keyakinan kita, ketauhidan kita, yaitu bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kehendak, Allah yang menghendaki segala sesuatunya. Ketika semuanya kita telah meyakini akan kekuasaannya Allah, akan segala kasih sayangnya Allah, maka tentu akan terisi yaitu satu dari ucapan kita, yang kedua yaitu dari hati kita yang telah membenarkan. Nah, tentu tidak berhenti di situ. Ada juga langkah yang ketiga.
Kan banyak juga orang yang lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia juga meyakini bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Kan banyak juga ya orang yang ya maaf ya, ibaratnya orang yang sama sekali tidak pernah ibadah gitu kan, ada juga, tapi ketika dia sakit ingat sama Allah. Nah, lantas apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Maka ada, yaitu syarat yang ketiga. Apa itu syarat yang ketiga? Yaitu huwa amalun bil a'dha, harus dilaksanakan, harus dipraktekkan, bukan hanya sebatas ucapan kita, bukan hanya sebatas membenarkan, tapi kita tidak mau melaksanakan. Allah. Jadi saking pentingnya sholat gitu ya, saking pentingnya sholat, mau nggak mau, jadi nggak ngelihat konteks mau imannya ini turun ataupun naik, sholat mah tetap jadi Sholat, kewajiban. iya betul sekali. Sukma, alhamdulillah Sukma salah satu muadzin di Masjid Ar-Rasyid Istiqomah. Masya Allah. Setiap subuh paling aktif mengumandangkan adzan. Ya, sebagaimana yang diketahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang sering adzan maka pada hari kiamat lehernya ini panjang. Masya Allah. Lehernya panjang. Tapi bukan kayak unta. Bukan kayak unta, kayak jerapah. Kayak jerapah. Jadi maksudnya orang yang paling jelas melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin amin amin. Konteksnya maksud panjang tersebut itu bukan berarti lehernya jadi panjang, bukan. Panjang. Ya Ustaz, ada sedikit pertanyaan. Mangga. Saya sering lihat orang tuh sholat ada yang tergesa-gesa atau terburu-buru. Saya tuh pengen gimana caranya kita biar sholat tuh mendapatkan kehusuan, jadi tumaninah lah gitu. Ustaz bisa menjawab gimana caranya mendapatkan kehusuan sholat. Kan kadang-kadang kita gini baru kita takbir Allah Akbar, udah ingat yang di rumah ada apa, gimana gitu kan. Itu bagus itu. Benar, ingat yang di rumah. Iya. Ya daripada kita tidak ingat sama yang di rumah. Iya benar. Iya. Jadi lebih bagus kita ingat sama yang di rumah. Jadi sholatnya kita terlaksanakan, sama yang di rumah kita ingat. Jadi biar kita khusyuk gimana caranya? Biar bisa fokus ke sholatnya gitu Ustaz. Biar enggak kadang lagi sholat mikirin ini kebayar can gitu. Ini gimana gitu ya. Kadang biar menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu gimana Ustaz? Baik, terkait masalah kehusuan kita di dalam masalah ibadah. Tentu ini amat sangat luar biasa dan amat sangat susah untuk bisa sampai ke titik ke sana. Nah, makanya kenapa Rasulullah sampai pernah mencontohkan dengan para sahabatnya, yaitu dengan andai kata dari sahabat tersebut mampu melaksanakan sholat dengan secara khusyuk, maka akan mendapatkan hadiah, yaitu dengan sorbannya. Bahkan kan ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah yaitu melaksanakan sholat atas dasar yaitu diuji oleh Rasulullah tentang kehusuannya, begitu selesai sholat Sayyidina Ali ditanya, sorban yang mana yang kau pilih wahai Ali? Akhirnya Sayyidina Ali menjawab, aku memilih sorban yang warna hijau. Nah, artinya berarti kata Rasulullah, berarti engkau selama sholat engkau memikirkan sorban terus, di mana di sana terbayang ada sorban hijau, ada sorban merah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini artinya untuk mengukur itu. Lantas bagaimana untuk bisa timbulnya kehusuan itu? Maka satu, memang khusyuk sangat sulit untuk kita bisa sampai ke titik ke sana. Namun tentunya ketika sesuatu hal memang sudah menjadi terbiasa, maka kehusuan akan datang dengan sendirinya. Kehusuan itu akan datang sendirinya. Contoh, seperti kita di dalam melaksanakan sholat. Pertama susah mau melaksanakan sholat teh. Susahnya apa? Malas. Melawan rasa malasnya ini berat gitu, untuk melaksanakan. Itu untuk melawan malas saja kita udah berat. Nah, jadi boro-boro kehusunya untuk melaksanakan saja sudah berat. Udah maunya udah alhamdulillah. Makanya ketika setelah terbiasa di dalam melaksanakan, nah kita terpanggil hati kita. Ya, bahkan merasa, duh saya belum sholat nih, saya belum sholat nih. Nah, itu dengan hal seperti itu, karena istilahnya kita istiqomah,
Dengan istiqomahnya tersebut, maka kehusuan sendirinya akan datang. Berarti dijadikan kebiasaan dulu. Nah, kebiasaan dulu. Sholatlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, Kalau kamu tidak bisa, maka yakinlah Allah melihat kamu. Itu maksudnya gimana? jadi ubudu ka'annaka taro. Jadi ibaratnya bersujudlah engkau, menyembahlah engkau terhadap Tuhanmu, ibarat engkau melihat. Ibarat engkau melihatnya. Dan kalau tidak bisa, maka Allah melihat kita. Nah, yang terus juga kan sholat itu kan tadi ya, sholat gimana sih caranya kita sholat untuk khusyuk gitu kan. Emang sulit banget ya tadi yang dibicarain Ustaz. Emang tuh sulit gitu. Yang saya pelajari juga ketika kita sholat, kita mau khusyuk nih, yaitu sholat dengan konsentrasi batin gitu. Konsentrasi batin, terus merendahkan diri di hadapan Allah bahwa itu adalah sholat terakhir kita. Nah, itu adalah bisa jadi juga itu adalah membuat kita khusyuk gitu ketika sholat. Jadi ibaratkan itu sholat terakhir kita ketika hidup gitu. Jadi insya Allah nanti akan khusyuk sholat. Jadi make sense dengan ini ya apa? Ketika kita mau beribadah, kita harus beranggapan bahwasanya itu adalah ibadah Nah, terakhir kita. betul itu. Tapi kalau kita untuk mencari dunia, Nah, kita harus beranggapan bahwasanya kita itu akan hidup selamanya. quotes of the day. Mantap. Oke, terakhir dari Kang Ustadz Fikri, closing statement untuk teman-teman Serambi Ar-Rasyid agar giat dalam melaksanakan sholat. Mangga dipersilakan Ustadz Fikri. Ya, intinya teman-teman semua kepada para subscriber atau para penonton yang di rumah maupun yang dimanapun berada, tetaplah jaga sholat, karena sholat itu sebagian dari iman. Jadi ketika teman-teman sholat, itu adalah bukti penghambaan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sholat juga tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, dimanapun teman-teman berada, ketika azan, marilah kita sholat berjamaah untuk sama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Super sekali. Ya. Baik teman-teman Serambi Ar-Rasyid dimanapun berada, harapan kita semua semoga Allah jadikan sebagai orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan terakhir, jangan lupa untuk teman-teman semua dukung terus channel Serambi Ar-Rasyid dengan like, share, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat dari Serambi Ar-Rasyid. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fikri. Jazakallahu khair.